Baik, kita mulai jadi Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Haryana SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tempel yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama menghadiri undangan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Fathul Damaluri SPD CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Tempel dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini membacakan urutan acara yang akan kita lalui bersama dalam kegiatan pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga adalah pemaparan materi, kemudian dilanjutkan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini kita buka dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Acara yang kedua adalah sambutan kepada beliau Bapak Nur Haryana SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum untuk memberikan kata sambutannya. Monggo Bapak Nur Haryana SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fathul Damaluri SPD selaku calon guru penggerak yang saat ini akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif, dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita tahun ini untuk ketiga tingkat kelas 7, 8, dan 9 sudah memasuki atau mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, tentunya kita memerlukan tenaga guru yang profesional dan juga berharap semakin banyak yang menjadi guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini, diseminasi budaya positif ini. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama dengan baik. Kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan untuk bisa ditanyakan sehingga nanti bisa dikembangkan dalam kegiatan belajar untuk anak kita SMP Negeri 1 Tempel. Dan kepada Bapak Muhammad Fathul Damaluri SPD, semoga
bisa mengikuti jejak guru-guru lain yang sudah selesai atau sudah lulus sebagai guru penggerak. Sehingga nanti kalau semakin banyak yang jadi guru penggerak, harapan kita SMP Negeri 1 Tempel semakin berprestasi, semakin jaya, semakin dikenal oleh masyarakat dengan kualitas yang baik, sehingga masyarakat senang menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tempel. Saya kira ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Haryana SPD yang sudah memberikan kata sambutannya. Untuk acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4. Kepada beliau Bapak Muhammad Fathul Damar Nuri SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Haryati. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 1 Tempel. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Nur Haryono SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Tempel. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tempel. Baik Bapak Ibu, di sini kita nanti akan sharing, belajar bersama. Di sini saya tidak menjadi narasumber, tapi di sini saya ingin kita belajar bersama mengenai apa itu budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, monggo kita akan melaksanakan ice breaking kecil-kecilan saja. Oke. Baik, sekarang coba Bapak Ibu tepuk dengan satu jari telunjuk. Silakan. Oke. Tepuk dengan satu jari, dua jari telunjuk. Oke, kanan kiri. Silakan tepuk lagi. Sekarang tepuk dengan dua jari kanan dan dua jari kiri. Nah, coba lebih keras lagi. Oke, coba cukup. Sekarang tepuk dengan tiga jari kanan, tiga jari kiri. Oke, lebih keras. Nah, sekarang coba tepuk dengan empat jari kanan dan empat jari kiri. Oke, lebih keras lagi ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang terakhir, tepuk dengan semua jari kanan dan semua jari. Nah, baik. Terima kasih ya Pak Ibu. Ya. Baik, sekarang maknanya apa? Coba siapa yang ingin menyampaikan maknanya apa? Coba. Baik. Gimana? Bu Marmah monggo sekarang. Monggo silakan rumah-rumah. Coba menjawab, tapi nanti nek salah jangan digeguyu ya Pak. Ya. Makna dari mulai tepuk jari 1 kemudian sampai tepuk jari 5. Tadi tepuk jari 1 nggak ada suara, cuma lirik. Kemudian tepuk jari 2 sudah lumayan, mulai ada suara. Tepuk jari 3 lumayan lagi, tepuk jari 4 sudah ada suara tapi masih yang belum kenceng. Ketika tepuk jari 5 semuanya sudah prok dengan keras. Artinya kalau melihat dari permainan ini yang bisa kita ambil ketika kita berjalan sendiri, bekerja sendiri itu tidak mungkin bisa. Kemudian ketika kita bersama-sama, 5 jari menggambarkan bahwa kebersamaan itu sangat penting dalam hal bekerja sama dan gotong royong, sehingga apa yang akan kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak Damanduri. Tepat sekali Bu Marmah, 100 untuk Marmah. Baik, tepuk tangan untuk Bu Marmah. Kata kuncinya adalah kerjasama atau kolaborasi. Benar yang disampaikan oleh Bu Marmah bahwa
kita membutuhkan kolaborasi atau kerjasama dengan sesama guru di sekolah dan kemudian dengan tenaga pendidikan di sekolah agar tujuan yang ingin kita capai itu bisa terwujud. Seperti contoh kemarin kita melaksanakan yang namanya panen karya. Ketika itu hanya dilaksanakan oleh beberapa guru, nanti endingnya tujuannya akan sulit untuk tercapai. Namun ketika semua guru itu berperan aktif sesuai dengan perannya masing-masing, job desk-nya masing-masing, nanti tujuan itu akan lebih mudah tercapai. Seperti itu. Kita bisa ambil contoh, bayangkan ketika di SD itu kebanyakan ketika ada panitia itu tidak ada SK-nya. Jadi terkadang di SD itu guru-gurunya saling lempar tanggung jawab, tugasmu dan seterusnya. Itu yang sering disampaikan oleh istri saya seperti itu. Namun di SMP kita lebih tertata, terstruktur. Jadi ada SK-nya seperti apa, kemudian setiap orang, setiap guru, setiap tenaga pendidikan nanti memiliki job desk-nya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Mahmah, tepat sekali. Kemudian dalam budaya positif ini ada 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ini karena kita sudah 3 angkatan ini ya Pak Ibu ya. Dulu Bu Uti sebagai pionir di SMP 1 Tempel, itu adalah guru panutan kita semua ya. Dia sudah mengawali menjadi seorang CGP dan sekarang sudah GP angkatan ke-7. Kemudian diikuti jejaknya oleh Bu Erni angkatan ke-9 dan Bu Adel, kemudian saya di angkatan 10 dan besok ada Bu Susi di angkatan 11 itu. Jadi kita sudah pernah membahas ini dalam bentuk diseminasi. Nah, sekarang saya ingin bermain kuis kecil-kecilan lagi ya Pak Ibu untuk mengingat kembali terkait dengan materi budaya positif yang pernah kita terima dulu. Saya akan menggunakan quizzes, namun ini menggunakan kertas. Ini mode kertas. Nanti Bapak Ibu akan saya bagikan 1 kertas. Kemudian di kertas ini nanti ada tulisannya A, B, C, D. Ketika Bapak Ibu ingin menjawab A, maka kertasnya yang ada tulisan A-nya dihadapkan ke atas. Kalau B begini, C begini, dan D adalah begini. Nah, seperti itu. Dan jangan miring, oke? Namun seperti ini, tegak seperti ini. Minta bantuan Bu Adil untuk bagikan 1 guru 1 kertas. Kode QR yang ada di kertas tersebut itu sudah dibuat unik setiap kertas, jadi tidak akan mungkin tertukar jawaban dengan orang lain, Bapak Ibu. Bentar, ini ada ya, Bapak Ibu. Oke. Saya mulai dulu. Jadi untuk melakukan kuis ini kita memerlukan sebuah laptop yang terhubung dengan internet sebagai servernya, kemudian juga HP, dan di sini ada aplikasi Quiziznya. Kemudian nanti akun yang diloginkan ke sini sama. Jadi antara yang di laptop dengan yang di HP itu sama akunnya. Kemudian tinggal nanti di HP kita klik mulai. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan menjawab. Nanti diangkat kertasnya biasa saja di depan dada, kemudian diarahkan jawaban sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan.
Contoh, Bu Adel ingin menjawab apa Bu Adel? Mana? Yang konsekuensi. Nah, Bu Adel ingin menjawab yang itu berarti diangkat seperti itu. Dan nanti guru akan menyeken ya, jawabannya. Saya sebagai guru di sini nanti menyeken. Saya di sini sebagai fasilitator akan menyeken jawaban dari peserta workshop. Monggo silakan. Kalau sudah tahu jawabannya, sekarang silakan diangkat. Saya akan mulai menyeken. Oke. Nah, itu sudah muncul ya. Bu Lisna agak turun saja. Nah, nggak nutup Ibu Rara. Oh, Bu Rara, jawab apa? Oke, baik. Lanjut. Oke, Bu Dwi pun belum. Oh, ya. Iya, menjawab sana kemudian di sini menyeken jawaban. Oke, keyakinan masing-masing monggo mau jawab A, B, C atau D rumah-rumah. Oke, Bu Timur sudah. Oke, sudah Bu Timur. Kemudian setiap kertas ada nomornya apa Ibu ya? Aslinya bisa dinamai, namun ini biar mempercepat. Tadi belum saya namai. Di sana hanya tertulis P2, P3 dan seterusnya sesuai dengan nama yang ada di kertas masing-masing. Aslinya ada dikasih nama. Oke, aslinya bisa. 1, 2, 13 kurang 1 berarti rumah-rumah. Menghadap ke depan rumah-rumah. Menghadap ke depan. Kurang ke atas sedikit rumah-rumah. Baik, sudah rumah-rumah. Berarti sudah ada 13. Kemudian dari sini tinggal klik jawab. Oke, nanti akan muncul di situ. Kalau sinyalnya bagus langsung muncul. Oke, ini agak jelek ini. Sini udah muncul. Oke, kita next saja dulu. Oke, sinyalnya agak jelek. Oh, masih menyambungkan fisika ya. Oke, saya ganti sinyal saja. Ini memang karena quiz online jadi tergantung juga dengan sinyal ya. Oke, sebentar ya. Bukan ke HP saya saja. Oke. Oke, tadi saya next. Sekarang pertanyaan yang kedua, monggo silakan dicermati dulu Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, ini sebagai pretest di sesi yang kedua ini. Ini ya Bapak Ibu, langsung muncul itu. Oke, peringkat yang pertama, player 5 dan seterusnya. Nomor kertasnya ya. Harusnya bisa dikasih nama, namun saya lewati tadi. Kemudian yang berikutnya, monggo. Oke, keyakinan kelas.
ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas. Kita mengingat kembali materi dulu yang disampaikan oleh Buti maupun Bu Erni. Kalau keyakinan itu lebih abstrak. Bu Siti, Oke. Jawabannya adalah menghormati orang lain. Ini adalah nilai keyakinan kelas, itu Bapak Ibu. Yang lain itu peraturan. Kemudian yang nomor 4, apa makna disiplin? Oke, sudah 13. Nah, disiplin adalah belajar kontrol diri. Ya, ada yang salah, cuma satu. Baik, berarti pemahaman kita masih baik Bapak Ibu. Lanjut, yang berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan restitusi? Nah, ini cukup konsep yang cukup sulit kita ingat barangkali. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan. Dua, Bu Nia. Ngagem rumusnya Pak Nur, won. Nggih, terus rumusnya Pak Nur. Nggih, sing paling dawa jawabane. Ya, tepat ya. Ini adalah contoh soal yang kurang baik ya Pak Ibu. Tidak, komposisinya tidak bagus jawabannya. Ada yang terlalu panjang dan yang lain pendek-pendek. Baik, kemudian yang berikutnya, mengapa penting memiliki keyakinan kelas? Kenapa di kelas harus ada keyakinan kelas? Baik, sudah. Ya, yang tepat adalah menggerakkan seseorang. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Soal yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Intrinsik. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Orang satu bunyinya. Monggo yang belum berarti P1. Itu, oh ya P2 siapa? P2
tepat sama panjang Pak Nur. Baik, yang lebih tepat adalah yang untuk menghargai diri sendiri. Niku yang B ya. Baik. Yang benar ada 11. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan validasi kebutuhan? Oh, ini dari segitiga restitusi. Jadi setiap orang itu ada kebutuhan masing-masing, ada 5. Seperti bertahan hidup, kemudian kesenangan, pengakuan, sudah menjawab, sudah terkunci. Nanti muridnya ngempek yang paling pinter lah, bukti di sini kebetulan sudah GP. Kalau di sini tandanya hijau berarti benar. Kalau dia merah berarti salah. Jadi ketika kita neken, di sini nanti warnanya hijau kalau benar. Ini banyak yang hijau, ya yang benar. Kurang 1. Baik, yang D, membantu murid mengenali kebutuhan. Baik. Kemudian yang 9, 5 posisi kontrol. Oh, 5 posisi kontrol. Jadi ada sebagai teman, pembuku, pemberi rasa bersalah, manajer, kemudian ada memantau, itu posisi kontrol guru. Contohnya adalah tadi sebagai teman, kemudian penghukum, pemberi rasa bersalah. Yang 1, yang 11, Badel. Jangan dihadapkan ke depan. Jangan dihadapkan ke depan, nanti terseken. Saya menyekan benar, bukan terseken. Baik. Tadi Pak Nur ya, menstabilkan identitas. Tepat. Baik, sekarang yang terakhir, soal yang terakhir, posisi kontrol terbaik bagi seorang guru. Tadi ya, ada penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, manajer. Yang mana Pak Ibu? Oke. Kiraan 1. Baik. Yang lebih tepat adalah sebagai apakah teman atau manajer, yaitu sebagai manajer. Baik. Untuk yang tertinggi adalah player 4, player 5, dan player 9. Atas nama player 4 siapa nih? Dunia, player 5 Bu Heni, player 9
Bu Dwi Pur. Baik, tepuk tangan untuk yang terbaik. Ini ya Pak Ibu ya. Jadi nanti ada 3 yang terbaik, Bu Nia, kemudian Bu Eni dan Bu Dwi. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat ya, Bapak Ibu pemahamannya sudah baik terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu budaya positif. Oh, minta hadiah? Ya, hadiahnya nanti menyusul ya Bapak Ibu. Hadiahnya menyusul. Buru orang-orang lapang ya, bentar gitu. Baik, sekarang kita kembali ke materi Bapak Ibu, budaya positif. Baik, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ya, disiplin positif artinya adalah belajar disiplin merupakan kontrol diri gitu. Itu berarti belajar disiplin merupakan kontrol diri. Jadi disiplin positif itu bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Anak-anak kenapa berangkat tidak terlambat? Itu karena mereka itu dapat mengontrol dirinya sendiri untuk datang lebih awal atau bahkan di tepat waktu ya, seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik dari dalam. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila atau P3. Kemudian sekarang bunyi Bapak Ibu. Coba kita melakukan permainan ini sebentar. Bapak Ibu silahkan menuliskan satu kata apa yang Bapak Ibu anggap paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Satu aja monggo, satu orang menuliskan apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam hidup ini. Nah, satu aja. Oke. Monggo. Pertanyaannya adalah apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga di dunia ini? Paling berharga. Paling berharga. Ibu, monggo. Satu kata aja. Oke, boleh anak, boleh ibu, boleh rumah, boleh mobil. Monggo. Menurut Bapak Ibu paling berharga di dunia ini. Atau yang mencakup semua. Nah, keluarga. Jika sudah, sekarang coba digenggam dengan erat. Digenggam dengan erat. Baik, sekarang gantian dulu yang sebelah barat. Silakan menggenggam kertas yang tadi ditulis. Nah, tangan kanan. Oke, monggo dilipat biar tidak kewul-wul. Oke, anak berharga harus dilindungi, gitu. Harus dilindungi. Makanya kalau kita punya keluarga itu ditaruh di rumah terbaik dengan kunci yang selalu terkunci jika malam, dan dalamnya kita kasih interior yang terbaik, kan seperti itu. Bukan kemudian kita uul-uul ya, rumahnya amburadul ya, piring di mana-mana ya, kotor, kemudian kurang menjaga kebersihan dan seterusnya. Baik, jika sudah, sekarang
digenggam di tangan kanan, yang guru posisinya duduk di bagian barat. Kemudian sekarang guru yang duduk di sebelah kirinya mencoba untuk membuka genggaman yang ada di tangan temannya. Kalau berharga kira-kira baik, ada yang genggamannya masih utuh? Nah, masih ya, masih. Baik, sekarang Bu Rizka coba. Yang genggamannya sudah terlepas tadi. Coba. Ya, saya tanya. Coba, tulisannya apa Bu Rizka? Gitu. Nah, baik. Sekarang tulisannya apa? Tulisannya apa Bu Rizka? Ya, cukup. Nah, baik. Monggo dibaca. Tadi pertanyaannya apa? Harta Ya. apa? Apa yang paling berharga di dunia Yang ini? paling berharga di dunia ini menurut saya adalah doa orang tua. Oh, doa orang tua. Ya mungkin maksudnya biar orang tuanya juga mendoakan Bu Nur gitu ya. Oh ya, ada masuk akal. Coba sekarang boleh Bu Rizka ya. Masuk akal. Oke, matur nuwun Bu Rizka. Nah, sekarang Putri yang pegangannya masih utuh ya. Nah, oke, coba Putri. Putri menuliskan apa? Menurut saya yang paling berharga, saya menuliskan keluarga. Iya. Baik ya. Nah, ini keluarga. Kenapa kok tidak boleh diambil oleh Bu Lisna tadi? Ya kan namanya keluarga ya harus dijaga kan Mbak. Baik, tangan untuk Bu Putri. Baik. Baik, terima kasih Putri. Oke, itu tadi ya. Jadi kita akan melakukan perubahan paradigma nih, bahwa kita itu mengontrol diri kita sendiri. Anak itu mengontrol diri mereka sendiri. Ini ya. Makanya ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ini semua adalah ilusi ya. Bagaimana guru itu mengontrol murid. Memang terkadang ini efektif, namun anak itu di belakang blunder itu biasa dilakukan murid. Sampai dengan di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan seringkali kita lakukan di rumah terhadap anak-anak kita. Baik, kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kurang tepat adalah ketika kita itu meminta orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Namun yang lebih tepat adalah bagaimana kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berpikir dalam perspektif orang lain. Tidak hanya kita berpikir dalam perspektif kita, bahkan kita memasarkan pendapat kita kepada orang lain. Sampai dengan model berpikir menang kalah. Yang lebih tepat adalah model berpikir bagaimana kita bisa mencari win-win solution atau solusi terbaik ya, menang-menang. Kemudian ini adalah bagian dari disiplin positif dari William Glasser ya, teori kontrol, teori pilihan. Bahwa yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu tadi ya, bahwa genggaman yang di tangan kita tadi itu kita tidak ingin orang lain itu dapat membuka itu, karena kita memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan.
Jadi ketika anak-anak itu berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi ada teori motivasi, apakah itu intrinsik ataukah itu intrinsik. Jadi yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kemudian makanya ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada keyakinan kelas. Dan yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, tadi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Kemudian diturunkan menjadi segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap orang itu dari kecil sampai dewasa itu memiliki pengalaman masing-masing, sehingga perspektifnya itu pasti sangat berbeda. Bahkan anak yang identik pun perspektifnya akan berbeda, atau yang anak yang kembar identik. Kemudian yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, ketenangan, dan kebebasan. Baik, ini yang kedua, itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Teori motivasi, menurut Diane Gosen dalam bukunya, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Jadi kalau yang eksternal itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini ada untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau yang eksternal yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, imbalannya apa. Kemudian untuk yang internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu. Kemudian ini ada istilah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Ini sudah terencana atau disepakati. Nanti kita akan lihat perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi Solusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita akan melihat yang di kolom sebelah kanan ini apakah hukuman atau konsekuensi. Sekarang yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pun Ibu Guru BK, rumah-rumah, hukuman atau konsekuensi? Mencatat di buku itu saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Menurut saya sih itu hukuman ya. Baik, tepat ya, itu adalah hukuman karena tidak ada korelasinya gitu antara mencatat dengan terlambat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini dulu ketika pandemi. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Jadi selama ini kita lakukan itu adalah hukuman ya. Ini hukuman dan ini juga hukuman. Kemudian yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ibu guru PJOK. Oh, oke, tepat ya, konsekuensi. Ya, karena berhubungan dengan pelajarannya. Nah, kecuali yang menurut Pak Nur dalam mata pelajaran matematika, ini kurang tepat menurut teori ini. Kemudian ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian sampai kemudian anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara, hanya sementara waktu. Nah, tadi ini sudah. Kemudian sekarang kita ke restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi poinnya adalah di sini, nah, bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang lebih baik. Kemudian kita mengajarkan anak untuk mencari solusi sendiri dengan diskusi. Kemudian mereka ingin menjadi apa ini dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ini apa saja? Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, ada tawaran atau bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. Sampai dengan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau anak di kelas 7A ada yang berbuat salah, kita panggil di ruangan tertentu, mungkin di BK atau di ruang guru, kemudian kita restitusi. Setelah itu ada solusinya yang dimunculkan oleh anak, dan nanti anak itu bisa kembali ke kelasnya dengan lebih baik, dengan pribadi yang lebih baik, dan masalahnya terpecahkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini disusun untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada keyakinan kelas, kemudian ini diabstrakkan ke dalam nilai-nilai universal. Ini saya ambil 6S 4R, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat. Kemudian 4R, rajin, rukun, rembuh, dan rawat. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini dulu ketika pandemi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus
harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Sebenarnya ini Bapak Ibu ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena begini Bapak Ibu, peraturan itu kan sangat banyak ya. Bu Ibu di kelas 7 menyampaikan ada 4 norma: norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, kita kan belajar norma hukum ya, kita tidak mungkin untuk menghafalkan norma hukum yang berlaku di Indonesia ini secara rigid. Semua kita hafal, tidak mungkin sekali. Namun kan norma hukum itu dibuat atas dasar nilai tertentu. Contoh adalah nilai disiplin, kemudian nilai toleransi, kemudian nilai kepatuhan dan seterusnya. Gitu. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk berpikir lebih abstrak kepada nilai-nilai. Tempatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif itu lebih luas. Di dalamnya ada lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Ini lebih konkret. Jadi dari abstrak ke konkret. Budaya positif lebih luas, kemudian lingkungan positif itu di dalam budaya positif. Kemudian keyakinan kelas tadi itu ada nilai-nilai universal seperti disiplin, kemudian sopan santun, kemudian tadi ada toleransi, kemudian di dalamnya ada yang namanya peraturan kelas yang lebih konkret. Nah, keyakinan kelas ini adalah yang perlu kita tekankan lagi di kelas kita masing-masing. Karena kalau peraturan kelas itu kalau semuanya diatur, saya yakin nanti 20 peraturan itu masih kurang. Kan banyak sekali. Dilarang mencoret-coret meja. Kalau kursi berarti boleh. Nah, ya udah, dilarang mencoret-coret meja dan kursi. Kalau tembok berarti boleh. Nah, seperti itu terus. Kalau peraturan. Kalau kita bicara nilai, maka itu akan membawahi peraturan yang tadi konkret itu. Contohnya adalah kita harus membuat nyaman kelas untuk pembelajaran. Nah, nyaman itu seperti apa? Nyaman itu tidak ada meja yang dicoret-coret, tidak ada sampah yang berserakan, dan seterusnya. Maka kita juga perlu membuat keyakinan kelas yang di situ diambil dari peraturan kelas tadi. Diintisarikan peraturan kelasnya seperti apa, kemudian kita intisarikan menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian ya Pak Ibu, kita coba menganalisis. Di sini ada peraturan, kemudian kita akan menganalisisnya masuk keyakinan kelas apa. Jadi masuk dalam nilai apa. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Monggo, ini masuk ke dalam keyakinan kelas apa. Tanggung jawab. Oke. Tepat sekali. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menghargai. Nah, tepat sekali, Bu Ti. Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lihat nih. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Oke, masuk ke sana juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, kewencan tadi. Baik, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, apa sekali itu ada. Termasuk merokok juga di lingkungan sekolah. Oke, kalau di luar monggo. Di lingkungan sekolah sudah ada peraturannya nih, Pak Tobi. Dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Ya, menghormati orang lain, bersabar juga untuk mengantri. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Baik, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keselamatan gitu, Pak Ibu. Baik, tepat sekali.
Oke, sekarang kita akan ke kebutuhan dasar manusia. Menurut teori ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Kemudian bertahan hidup itu adalah inti dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam lagi kan, kita itu semua yang kita lakukan ya, itu berorientasi ke sini ya, sedikit banyak, yaitu adalah bertahan hidup ya. Ini adalah sifat dari fisiologis untuk bertahan hidup. Orang itu pada dasarnya adalah ingin bertahan hidup di dunia ini. Kita mencari pekerjaan ya untuk kebutuhan hidup kita, ya, untuk membeli makan, untuk membangun rumah dan seterusnya, sampai dengan kesenangan. Kemudian sekarang kita bahas posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian manajer. Kalau penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti tadi ya. Bagi anak yang terlambat itu menuliskan 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Nah, itu adalah tipe guru yang penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Duk, gue iki jan orang mesake aku toh, seperti itu contohnya gitu. Awingi wis telat, saya telat meneh. Nah, walimu ya isin toh. Sebenarnya seperti itu. Membuat rasa bersalah. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini biasanya guru BK sering menggunakan ini gitu, sebagai posisinya sebagai teman. Karena ketika posisinya sebagai teman, nanti murid itu akan lebih terbuka kepada guru. Biasanya seperti itu. Kemudian pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi tipe yang ini, guru itu kalau di kelas memegang lembar observasi sikap, baik itu sosial maupun spiritual. Kemudian dia mencatatkan di sana. Oh, anak siapa nih? Contoh lancar di kelas tidur. Nah, ditulis di sana. Besok lagi ditulis di sana. Kemudian di akhir semester nanti disampaikan kepada anaknya, lancar, ini ada catatan dari bapak ya. Kamu setiap pelajaran tidur ya, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Jadi yang memantau saja, oh itu tidur, mana ngobrol dan seterusnya. Kemudian sebagai manajer, nah ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi sebagai manajer. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi contoh ya, namanya Hanum tidur, Mas buka. Hanum, yo, tani Mas. Terus ditanya, mau tidur Mas? Kalau semalam main game online sampai malam ya Pak, ya udah saya keluar dulu cuci muka, nanti kemudian masuk ikuti pelajaran. Pokoknya seperti itu nih, itu masih bisa diterapkan untuk murid kita seperti Hanum, itu masih bisa. Kalau lancar ya kurang tahu bisa atau tidak gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya. 5 posisi kontrol tadi. Oke, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, di sini ada motivasinya, identitas gagal. Ini kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Jadi kalau kita sudah sampai di sini, ini berarti
kita sudah menempati posisi kontrol yang paling tepat sebagai manajer. Sulit sampai di bagian manajer ini Bapak Ibu. Kemudian dari instruktur yang kemarin menyampaikan materi ini, bahwa kita diminta untuk mencoba dua posisi kontrol ini, jadi sebagai pemantau atau sebagai manajer. Mengapa teman tidak? Menurut beliau itu karena ketika kita terus-terusan sebagai teman, maka anak yang kita beritahu itu akan patuh hanya kepada kita saja. Namun ketika dengan orang lain dia tidak akan patuh karena menganggap dia tidak akrab dengan kita, dia bukan teman kita dan seterusnya. Itu menurut Pak Adit seperti itu. Jadi kita lebih kepada pemantau dan manajer. Kalau yang penghukum sama pembuat rasa bersalah tentu kita hindari yang dua ini. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pernyataan-pernyataan. Kemudian ada siapa yang mengatakan Nah ini nanti apakah sebagai manajer, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau dan seterusnya. Baik, untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa Bapak Ibu? Tadi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa dengan kamu. Kita coba lihat ya. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kira, saya kecewa dengan kamu Mas Niko. Ini sudah hafal 15 kali semua, ya kan? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, baik. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, teman ya. Baik. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira? Pemantau? Ya, benar ya, Bu Tri ya, pemantau. Tepat sekali Bu Tri. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer jelas Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, penghukum. Ya, baik. Baik, kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Baik. Dalam melakukan restitusi kita ada tahapannya ya Pak Ibu. Ini dimulai dari sini, kemudian ke kanan, kemudian ke sini. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh tadi dalam kasusnya yang suka terlambat, contohnya Sandi Mas Sandi, Bapak yakin ya, tidak hanya kamu yang terlambat, banyak murid yang juga sering terlambat ke sekolah. Nih, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Pemberitahuan bagi seluruh warga sekolah dimohon untuk berdiri menyanyikan lagu nasional. Yang mana Bapak Ibu dijeda dulu gitu. Ini pada negeri tadi. Bapak Ibu berdiri dulu.
semuanya. Kita kembali lagi ke tadi Mas Sandi, Mas Sandi tadi sudah kita stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita validasi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, Mas Sandi. Bapak yakin kamu punya alasan tertentu kenapa kamu sering terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, solusinya apa ya? Cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tadi kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau saya tanya ke Sandi, itu biasanya Sandi itu terlambat karena makan sambil main HP gitu. Makan sambil main HP. Nah, jadi dia membutuhkan yang namanya adalah kesenangan melihat HP, entah itu scroll sosial media dan seterusnya. Jadi kita perlu menyampaikan kepada Sandi bahwa melihat HP itu boleh, tapi pada waktu yang tepat. Kalau ketika pagi makan atau sarapan pagi, baiknya tidak dilakukan sambil melihat HP, karena nanti tidak ingat waktu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita ada keyakinan di kelas, kemudian kita sampaikan, Mas Sandi, coba tindakan Mas Sandi terlambat ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas yang mana. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, Mas Sandi, kamu ingin jadi orang seperti apa, Mas Sandi? Kan katanya kamu di luar ikut klub sepak bola. Nah, kira-kira kalau kamu masih suka terlambat, besok kira-kira bisa nggak menjadi pemain bola profesional? Nah, kita coba arahkan ke sana. Oh, nggak bisa, Pak, karena kalau udah profesional harus tepat waktu dan seterusnya, harus disiplin, Pak, nah, dan seterusnya. Itu adalah tahap dari segitiga restitusi. Jadi kita tidak menghakimi, tidak menghukum, namun kita berdiskusi dengan murid kita. Kemudian ini tadi ya, contohnya tadi sudah. Nah, kemudian kita ke bagian intervensi 30 titik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Contohnya adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Tadi kalau terlambat kita tanya, dah Mas Sandi, besok lagi kamu berangkat lebih pagi atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, kita tanya, Mas Sandi, kalau kamu masih suka terlambat seperti ini, kira-kira nanti kamu akan menjadi orang yang kamu inginkan atau tidak? Contoh, menjadi seorang pemain bola profesional. Kemudian yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kapan kamu siap untuk mulai? Kemudian sampai dengan apa yang kamu inginkan, peraturan apa? Seperti itu Bapak Ibu. Ini kita menyampaikan pertanyaan yang tidak menekan murid tadi, non konfrontatif, tidak menghakimi, tidak menghakimi dan seterusnya. Ini tidak usah saja karena waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita ke sesi yang berikutnya saja, yaitu sesi tanya jawab. Monggo Budi. Baik, demikianlah presentasi dari pemaparan materi mengenai budaya positif oleh Bapak Damarhuri. Kemudian kita memasuki untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang sesi pertama ini
buka untuk 2 pertanyaan dulu, J Bapak J. Monggo untuk yang mau bertanya. 1 Bu Marhumah, yang 2. Baik, oke, Bu Rizka. Baik, untuk yang pertama Ibu Marhumah terlebih dahulu. Monggo Ibu. Terima kasih Putih. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan kebiasaan anak-anak di sekolah kita. Kalau kita bisa menerapkan apa yang disampaikan Pak Buri, dunia ini rasanya adem. Salah ra iso diomong salah. Seperti itu. Tapi realita di lapangan itu tadi yang saya dengar yang dicontohkan adalah Sandi. Kebetulan saya juga lumayan ngetrit Sandi, tapi belum sampai yang belum berhasil ngerti lulus. Itu terkait dengan alasan dia selalu terlambat Pak Buri. Itu awalnya saya juga tanya kenapa kok selalu telat, padahal dia itu subuh itu selalu sholat jamaah. Artinya secara waktu kan sebenarnya bukan karena bangun kesiangan. Nah terus setelah sholat subuh kadang tidur lagi, kadang enggak. Tapi yang jadi masalah Sandi adalah ketika sarapan memang lama banget, dan saya videonya banyak banget ibu iring-iring saya Pak. Nih Bu, tuh lihat baru makan tapi tangannya kalau dolanan HP ya gitu, dan itu cukup makan waktu lama. Nah kalau yang disampaikan Pak Buri tadi kok bisa diterapkan di sekolah kita untuk anak-anak kita, itu sepertinya juga bukan bagus, sangat bagus. Tapi kok mungkin kita harus sabar segoro ya Pak. Contohnya kemarin anak-anak yang terlambat yang saya sampaikan di forum kemarin juga itu nongkrong di parkiran belakang. Saya ngecek di sana dan mereka santai badai sambil duduk di motornya masing-masing dengan merokok. Padahal secara waktu sudah jam 7 lewat. Saya nyoba ke sana, kemudian cuma saya lihat doang, terus mereka berjalan menuju sekolah dengan cepat sekali itu. Nah itu kalau sudah tahu anak-anak seperti itu, kalau menurut teori yang sangat indah tadi, itu saya kok masih kurang apa ya Pak, maksudnya bagaimana sih Pak caranya untuk mengingatkan anak-anak yang seperti itu tadi. Itu cuma salah satu contoh dari banyak contoh di sekolah kita terkait dengan anak-anak. Caranya ngetrit anak yang sudah diingatkan buat tekan sekolah ini langsung lebu, nggak usah merokok, terus segera masuk kelas dan mengikuti tata tertib yang dibuat di sekolah seperti itu. Itu Pak Uri, mungkin agak ini aja sih apa ya, dia sih cara sehingga paling gampang buat anak-anak kita sendiri gitu. Itu Pak Uri, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu adalah pertanyaan dari Ibu Marhumah. Kemudian untuk pertanyaan kedua langsung sambil Pak Uri. Monggo Ibu. Terima kasih waktunya. Ini Pak, tadi kan Pak Uri menjelaskan tentang posisi kontrol. Nah, saya sebagai guru itu masih kurang paham. Yang saya tanyakan itu apa posisi kontrol terbaik untuk seorang guru kepada muridnya. Nah, tolong untuk dijelaskan ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka yang sudah menyampaikan pertanyaannya kaitannya dengan posisi kontrol. Kemudian monggo kepada Pak Uri untuk menjawab pertanyaan Bu Marhumah terlebih dahulu atau pertanyaan dari Bu Rizka. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Putih atas waktunya. Ini tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini kita belajar bersama. Di sini kita sebagai fasilitator, bukan sebagai narasumber. Nanti kalau Bapak Ibu ada pendapat, nanti monggo silakan disampaikan. Baik, tadi Bu Mar
menanyakan terkait dengan tadi ada yang namanya restitusi. Ketika itu diterapkan maka sekolah kita itu akan sangat indah ya, sangat indah sekali. Baik, jadi dalam teori hukum yang saya pelajari di kampus itu ada yang namanya dasein dan dasolon. Jadi dasein itu adalah apa yang seharusnya, dasein bahasa Latin, apa yang seharusnya. Kemudian dasolon itu adalah apa yang terjadi. Jadi wajar ketika suatu teori atau suatu konsep itu antara konsep dan di lapangan itu berbeda. Ada dasein dan dasolon. Seharusnya anak itu tidak terlambat, tapi ternyata anak terlambat. Seharusnya anak itu tidak merokok, ternyata anak-anak itu merokok. Itu makanya kemudian dalam hukum itu dipakai teorinya, kemudian memunculkan hukum positif yang berlaku di suatu negara untuk mengontrol perilaku masyarakat itu. Nah, kembali lagi kepada murid kita nih Bapak Ibu, barangkali kita bisa menerapkan restitusi ini kepada anak yang memang sudah kita tangkap basah ya, seperti terlambat atau tadi merokok di luar lingkungan sekolah. Namun kita perlu menerapkannya di sebuah ruangan yang itu steril. Kemudian hanya kita dan anak tersebut yang ada di ruangan tersebut. Jadi maunya itu banyak, itu ada 3 atau 5 anak, ya kita satu-satu. Nanti kita ajak ngobrol. Kemudian tadi kita terapkan segitiga restitusi tadi itu dari tadi validasi. Kemudian sampai menanyakan keyakinan itu. Kita coba terapkan itu. Namun besok kita harapkan tadi di sesi pertama sudah disampaikan oleh Bu Adel bahwa kita coba di SMP kita itu mulai tahun ajaran baru besok, di samping kita buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas, kita juga mengkristalkan peraturan tersebut atau kesepakatan tersebut dalam tadi keyakinan kelas itu. Kita nanti coba. Kemudian setelah kita coba itu, kemudian kita coba untuk menerapkan segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah. Karena kita sudah 3 angkatan mengikuti CGP, jadi kita coba besok baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru BK maupun sebagai guru mapel, kita coba menerapkan segitiga restitusi ini. Ini kan muncul alasannya merokok apa, kemudian kita nanti menanyakan lagi keyakinan kelas atau peraturan sekolah mana yang telah dilanggar dan seterusnya, seperti itu. Nanti kita lihat apakah kedepannya ada perubahan sikap atau tidak, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang berikutnya yang dari Bu Rizka tadi ada pertanyaan terkait dengan posisi kontrol. Nah, kalau ditanya yang terbaik itu dalam teori tadi itu sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu bagaimana kita itu bisa mengajak siswa berdiskusi untuk mencari solusinya sendiri. Kalau ketika anak itu membuat kesalahan, atau ketika di kelas dia tidur atau rame sendiri dan seterusnya, kita panggil kemudian kita ajak diskusi agar dia bisa merubah sikapnya. Kurang lebih seperti itu Ibu Rizka. Jadi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, namun sebagai manajer. Tapi tadi saya sampaikan menurut instruktur yang membuat materi ini, jadi ada 2 yang bisa kita terapkan, yaitu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Katanya ya lebih banyak manajer, sedikit banyak nanti sebagai pemantau, seperti itu. Itu mungkin sedikit jawaban dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, monggo.
Guri saya tambahkan tambahan aja. Mungkin untuk Bu pertanyaan Bu Markuma yang mengatakan kalau kita bisa melaksanakan itu memang sangat baik gitu. Ya memang iya, memang sangat baik. Teorinya seperti itu, dan di tadi yang awal saya sudah katakan bahwa di sini adalah kita diajarkan tahap dimana kita cooling down. Cooling down itu yaitu kita dari seorang guru yang berapi-api, di mana sekarang kita mengamati keadaan sekeliling untuk menyikapinya secara baik. Secara baik menurut teori yang ada, di mana teori itu sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Nah, biar nantinya akan terjadi seperti apa ke satu murid dengan lainnya, kan penerapannya berbeda. Oke, Bapak Ibu, maksudnya di sini dari tadi pagi sampai sekarang itu saya dan Mas Huri itu ingin mensosialisasikan ini agar Bapak Ibu itu paham budaya positif itu seperti apa dulu. Nah, kalau sudah paham, nanti kita akan praktekkan di semester berikutnya. Itu kita mulai dari keyakinan kelas, ya. Kita mulai dari keyakinan kelas. Nah, ini di sini kami mengajak Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita itu di sini tuh bekerja. Mari kita bekerja dengan sepenuh hati di dalam sekolah ini. Entah di luar Bapak Ibu bagaimana, monggo terserah. Tapi kita di sekolah ini kita satu hati, bagaimana kita menciptakan anak didik kita itu karakternya baik dulu. Kalau misalnya wah agak susah banget itu, ya kita mulai dari dalam kelas aja dulu, di pelajaran kita dulu. Kita pengen anak itu takut sama kita kah, atau anak itu senang kalau kita ada di dalam kelas itu? Oke, nah itu caranya seperti apa? Caranya yaitu kita membuat suatu keyakinan dengan anak. Ya. Nah, kita mulai dari diri kita dulu saja. Apakah kita itu yakin bisa melaksanakan ini? Kalau kita yakin, ya udah kita yakinkan anak-anak di dalam kelas. Kita yakinkan anak-anak di dalam kelas bahwa ini bisa kita laksanakan. Ayo, mari kita laksanakan. Nah, ketika kita bisa melaksanakan keyakinan itu dalam kelas, saya yakin pasti bisa berhasil gitu. Nah, itu semua akar mulanya itu dari kita sendiri. Kita itu adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu tidak bisa mengelola kelas, tidak bisa mengatasi situasi yang ada dalam kelas, ya nggak bakalan bisa. Nanti akan ada si A, si B, si C ini kok seperti ini. Kita akan banyak mengeluh. Okay. Jadi di sini dari tadi yang dipaparkan Pak Huri itu mengajarkan bahwa kita itu, ayo kita mulai dari diri kita dulu. Kita bisa nggak ngelakuin ini? Kalau kita bisa, ayo kita tularkan ke anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya Pak Huri ya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Tapi teori yang harus dipraktekkan. Nah, cara mempraktekannya ini kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar, itu nggak akan bisa. Nah, Bu, sampai mana tuh kesabarannya? Memang namanya kita kan manusia, kesabaran itu ada batasnya. Tapi yang hal seperti ini, ketika kita sudah, wah aku nggak sabar. Nah, masih banyak teman-teman yang lain yang masih adalah punya taraf kesabaran lain. Nah, kita bisa minta bantuan teman, atau bisa minta bantuan BK, atau ya nanti mentoknya bisa minta bantuan Pak Bin. Seperti itu. Jadi kita di sini tuh kita harus ada kolaborasinya. Bapak Ibu seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Huri waktunya. Ya, terima kasih Bu Adel atas penguatannya. Mungkin dari Pak Nur ada, dari Ibu Ti mungkin ada. Oke. Ini ranahnya kita bertukar pikiran saja. Okay. Kaitannya dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Huri, kemudian Ibu Adel dan Ibu Markuma, antara teori dan praktek kenyataan di lapangan.
Secara teori memang tadi sudah disampaikan dan dikupas juga baik oleh Pak Bri, kemudian ditekankan lagi pada dari Bu Marhumah. Kalau itu dilaksanakan, betapa indahnya dunia, betapa indahnya SMP 1 Tempel. Kita berawal dari mimpi dulu saja. Kita bermimpi, kita buat SMP 1 Tempel itu indah. Salah satunya adalah dengan cara kita bisa mempraktekkan dari budaya positif, terutama di keyakinan kelas ini terlebih dahulu. Pada saat ini kita sudah sepakat kolaborasi antara baik dari paling atas kepala sekolah sampai paling bawah, itu kita sudah sepakat, kita sudah berkolaborasi untuk yuk dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah kemudian dijalankan oleh wali-wali kelas, kemudian ke peserta didik. Harapannya adalah sekolah SMP Negeri 1 Tempel akan menjadi indah, nyaman untuk anak-anak belajar dan kita juga mengajar. Bayangan-bayangan angel, bayangan-bayangan opo yo iso, bayangan-bayangan kira-kira piye. Nah, itu mari kita coba sebagai gambaran antara teori dan kenyataan. Pada saat saya mencoba keyakinan kelas di kelas 7C, kaitannya pada waktu itu salah satunya adalah membuat kelas yang nyaman, bersih, dan indah waktu itu. Waktu itu sepakat anak-anak, terus mau dibuat seperti apa? Kita kembalikan ke anak. Bu, kalau mau dicat gimana? Boleh. Seperti apa? Kita dukung, kita arahkan saja anak. Hasil ketercapaian kesepakatan kelas antara kita dengan kelas kita dengan anak, itu kita sosialisasikan ke wali murid. Ini tidak usah kudu ngundang Bu, tidak harus. Kita bisa pakai dengan Google Meet, dan itu juga yang kemarin saya pakai. Saya tidak mengundang wali murid ke sekolah, tetapi saya lebih senang dengan Google Meet karena nanti pelaksanaannya bisa kita laksanakan setelah Isya dan lain sebagainya, biar semuanya bisa. Nah, di dalam Google Meet itu anak-anak pun saya harap bisa masuk di acara tersebut, biar tahu, oh ternyata ini memang dari anak. Dan itu saya lanjutkan di kelas 8C juga. Jadi kesepakatannya itu tiap tahun bisa berubah. Jangankan tiap tahun, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Keyakinan kesepakatan kelas itu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Oh ternyata kalau ini mimpinya terlalu tinggi, setelah 2 bulan kita evaluasi, kita turunkan dong. Kita turunkan dulu sedikit, tapi ya terus orang jelas itu enggak. Nah, tahapan-tahapan seperti ini yang memang seperti yang Bu Adel aturkan tadi, butuh kesabaran. Kita harus selalu cek and recheck. Yang itu juga saya agak kendor untuk cek rechecknya, terutama di keyakinan kelas apa ya, kelas 7 itu dulu mereka menginginkan, sebagian besar menginginkan, Bu kita coba program puasa Senin Kamis. 3 bulan awal catatannya saya cek terus, habis itu saya yang lupa, sampai sekarang nggak ngecek lagi sampai di mana. Tapi alhamdulillahnya beberapa anak masih konsisten sekarang untuk Senin Kamisnya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah sekali lagi kita sendiri harus yakin, jangan sampai kita menjalankan program ini kita setengah-setengah atau asal jalan, tidak. Tapi kita sendiri harus yakin. Kemudian kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan tenaga kependidikan, kaitannya nanti mungkin dengan satgas dan lain sebagainya. Kemudian juga kolaborasi dengan pemangku kebijakan Bapak Kepala Sekolah. Itu saja Bapak untuk sharingnya. Terima kasih. Pak Nur, badai nambahi? Betul? Semangat Pak Nur. Baik, terima kasih luar biasa sekali dari Buti, Ibu Ketua Kombel kita. Tadi sudah sedikit berbagi praktik baik tentang bagaimana tadi itu membuat kesepakatan kelas dan bagaimana mengontrol kesepakatan kelas tersebut. Kita kapan-kapan adakanlah kegiatan Kombel, nanti berbagi praktik baik dari Ibu Ketua Kombel. Gitu.
nanti bisa kita telaah dan kita bisa coba di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup nih, sudah siang. Oke. Saya tutup. Oke. Ya materinya saya tutup dulu, nanti tutup oleh Putih selaku MC. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu agar kita calling down kata Bu Adel. Ya, siang-siang pergi ke kota, minumnya jus alpukat. Demikian diskusi kita, semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Muhammad. Iya. Baik. Untuk sesi tanya jawab kayaknya sudah tidak ada lagi karena diskusi kita tadi sudah mewakili dari pemikiran-pemikiran yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan alhamdulillah sudah terjawab. Dan kemungkinan besar nanti untuk budaya positif ini bisa jadi akan kita angkat menjadi salah satu topik di dalam kegiatan Kombel berpraktik baik dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, saya Haryati mohon maaf apabila di dalam membersamai Bapak Ibu mengantarkan acara ini saya banyak melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.